Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema menjadi berkat dan bukan batu sandungan bagi sesama. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 20. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Tesalonika 2 ayat 14. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 32 dan Injil Lukas 9 ayat 43 sampai dengan 45 untuk ayat 22 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27, pada ayat 22 sampai dengan 23 dikisahkan betapa Yesus Kristus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Allah Bapa saat bersama para muridnya di Galilea. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 22, di mana ia kelak mengalami kematian oleh tangan manusia demi melakukan kehendak Allah Bapa, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 23. Para murid Yesus Kristus sangat sedih ketika ia memberitahukan untuk kedua kalinya akan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya kelak. Sementara dalam ayat 24 sampai dengan 27 disampaikan oleh Yesus Kristus 3 buah pesan saat ia bersama para muridnya tiba di Kapernaum. Yang pertama, Yesus Kristus memberikan keteladanan bagi kita tentang bagaimana menaati peraturan yang ada. Sekalipun ia sendiri jauh lebih tinggi dari semua hukum agama dan peraturan manusia, sebab ia adalah Allah. Di satu sisi, Yesus Kristus taat kepada otoritas Allah Bapa dengan menyerahkan dirinya dan mati di tangan orang berdosa. Di sisi lain, Yesus Kristus juga taat kepada otoritas dunia dengan membayar bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun
oleh orang-orang Yahudi. Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran 30 ayat 11 sampai dengan 16 dan kitab Nehemia 10 ayat 32 kepada pemungut bea bait Allah. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi hingga pada zaman Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemilik bait Allah dan seharusnya ia tidak perlu membayar pajak. Tetapi ketika ia hadir ke dalam dunia, maka ia juga berada di bawah hukum yang ada di dalam dunia. Dalam hal ini peraturan agama Yahudi. Namun agar tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus Kristus pun membayar pajak itu dengan cara yang ajaib. Kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 27. Yang kedua, hendaknya seseorang berlaku bijak dalam menentukan pilihan dan berikan apa yang menjadi hak orang lain. Yang ketiga, kita juga diminta agar jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 27a. Tetapi perlu juga diingat bahwa pada situasi dan kondisi tertentu kita harus berani menjadi batu sandungan dalam hal perbuatan, terutama dosa atau pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang ada dan berlaku. Kita diminta untuk tidak berkompromi dengan kesalahan, pelanggaran, dan atau terutama dosa. Tidak peduli tindakan kita itu akan menyandungi orang lain. Sementara dari Petrus, kita bisa belajar tentang dua hal pula. Yang pertama, ketaatannya pada segala kehendak Yesus Kristus. Yang kedua, juga bisa kita lihat ada kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama melalui temuan mata uang 4 dirham di dalam mulut ikan yang dipancingnya. Karena uang itu diperintahkan Yesus Kristus untuk dibayarkan sebagai bea bait Allah. Selalu ada jalan buat mereka yang rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang Yesus Kristus lakukan dalam bacaan Injil pada hari ini menunjukkan ketaatannya terhadap otoritas, di mana ia mengajarkan bagaimana bersikap taat agar tidak menjadi batu sandungan demi kebaikan semua orang. Mengingat hidup kita selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah Tritunggal Maha Kudus, di bawah otoritas manusia, di bawah otoritas peraturan agama, di bawah otoritas undang-undang negara, dan di bawah otoritas lainnya. Marilah kita menjadi saksi Yesus Kristus dengan menjadi pribadi yang taat, sehingga menjadi teladan dan mencerminkan pribadinya di dalam diri kita. Menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Selamat pagi, selamat memulai minggu baru, terima kasih dan shalom.